Halo Sobat Traders, kembali lagi saya pada podcast kita yang tercinta ini. Masih dengan pembahasan yang sama, yakni peran Bank Sentral, khususnya Bank Sentral utama yang mempengaruhi perdagangan nilai tukar mata uang secara global. Tapi pastinya nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Masih sama dengan podcast kita sebelumnya ya, yang membahas peran penting Bank Sentral utama secara keseluruhan, di mana sebelumnya kita telah membahas mengenai Federal Reserve dan dilanjutkan dengan Bank Sentral Eropa. Dan untuk podcast kali ini, kita akan membahas mengenai Bank Sentral Inggris. Oh ya, Sobat Trader, podcast mengenai Bank Sentral utama ini masih akan berlanjut ya, jadi nantikan aja pembahasan Bank Sentral lainnya di episode selanjutnya. Oke, kita akan melanjutkan podcast ini. Bank Sentral Inggris atau Bank of England, disingkat dengan BOE, adalah bank sentral yang dimiliki oleh negara Ratu Elizabeth, yang memiliki misi yang sama dengan bank sentral secara umum, yakni menjaga stabilitas moneter dan keuangan negara Inggris pastinya. Penting bagi sobat trader mengikuti perubahan terbaru yang dilakukan oleh Bank of England, terutama atas kebijakan moneternya, karena sangat jelas kebijakan bank sentral ini sangat berdampak besar pada nilai tukar pound terhadap pasangan mata uang yang relevan atau yang berkorelasi terhadap pound Inggris. Sebut saja seperti euro yang sangat berkorelasi dengan pound, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Sekilas mengenai sejarah BOE. Jadi bank sentral ini didirikan pada tahun 1694. Dan bank sentral ini dimiliki oleh pemerintah Inggris ya, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal. Tapi dalam menetapkan kebijakan moneter, BOE ini sangat bersifat independen, tidak ada intervensi dari pemerintah ataupun kerajaan Inggris. Peran yang diemban oleh BOE termasuk menetapkan kebijakan moneter yang mencakup target suku bunga dan menggunakan instrumen lain untuk merangsang atau menggerakkan perekonomian, mencetak uang kertas, mengawasi beberapa sistem pembayaran perbankan, dan memastikan stabilitas keamanan dan sistem keuangan. Pengaturan kebijakan moneter BOE ini adalah faktor kunci untuk dipertimbangkan bagi trader, karena jelas dapat berdampak besar pada pasar keuangan. Faktor-faktor lain seperti independensi bank sentral juga penting, tetapi merupakan masalah yang lebih umum terjadi di ekonomi pasar berkembang. BOE juga memiliki mandat yang sama seperti bank sentral lainnya, yakni menjaga stabilitas moneter, baik itu stabilitas harga, inflasi, maupun stabilitas keuangan. Seperti yang dibahas sebelumnya, baik pada Fed atau ECB, kebijakan moneter yang diambil oleh BOE juga sangat penting terhadap sendi perekonomian Inggris. Udah jelas ya, karena kan BOE ini di Inggris. Ini untuk mencegah liarnya inflasi dan upaya untuk menurunkan ekspektasi inflasi sehingga ekonomi dapat tumbuh secara teratur. Untuk menjaga stabilitas harga, Bank of England bekerja sama dengan Komite Kebijakan Moneter. Jadi di dalam Bank of England itu ada satu komite Kebijakan Moneter atau disingkat dengan MPC. Jadi salah satu kebijakan yang diambil oleh BOE dan MPC adalah menetapkan target inflasi. Target inflasi yang ditetapkan saat ini sebesar 2%. Bagaimana jika inflasi melampaui target 2% tadi? Jika melampaui target 2%, BOE dapat menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini dapat menyebabkan penguatan pound, karena investor meningkatkan aliran modal ke mata uang yang menghasilkan lebih tinggi. Ini mungkin juga berdampak negatif pada pasar saham, karena bisnis harus membayar suku bunga yang lebih tinggi untuk meminjamkan, dan valuasi ekuitas akan didiskon dengan suku bunga yang lebih tinggi. Lalu apa yang terjadi jika inflasi di atas target tadi? Apakah Bank of England akan menaikkan suku bunga? Ya, tidak selalu demikian. Bank of England akan menaikkan suku bunga jika inflasi di atas target, itu memang benar. Tetapi dalam beberapa kasus, seperti ketika pertumbuhan PDB masih rendah
Bank of England dapat mempertahankan suku bunga tetap rendah untuk menstimulasi perekonomian. Penting untuk diketahui bahwa BOE akan mencari keseimbangan antara inflasi yang sehat dan pertumbuhan ekonomi. Demikian juga dalam hal menjaga kestabilan keuangan. Ketahanan sistem keuangan sangat penting untuk kondisi ekonomi Inggris. Dan oleh karena itu perlu diakomodir ya oleh Bank of England. Lalu apa dampak kebijakan BOE terhadap nilai tukar pound? Jadi setiap kebijakan yang diambil oleh Bank of England tentunya dapat mempengaruhi nilai tukar pound ya, karena adanya perubahan ekspektasi terhadap suku bunga. Trader harus memahami betul bahwa mata uang menguat ketika ekspektasi suku bunga meningkat, tidak hanya dari kenaikan tingkat bunga nominal. Misalnya, jika Bank Sentral mempertahankan suku bunga tidak berubah, tetapi mensinyalir adanya harapan kenaikan suku bunga di masa depan, maka nilai tukar pound akan terapresiasi atau menguat. Demikian pula jika ekspektasi kenaikan suku bunga di masa depan lemah atau ekspektasi terhadap suku bunga itu turun, maka dapat menyebabkan nilai tukar pound juga turun. Tapi sobat trader perlu diingat ya, suku bunga bukan satu-satunya alat kebijakan moneter yang dapat mempengaruhi nilai tukar pound. Pelonggaran kuantitatif juga dapat menyebabkan pound menguat, juga dapat menyebabkan pound melemah. Jika BOE mengumumkan rencananya untuk memulai program pelonggaran kuantitatif atau yang dikenal dengan QE atau quantitative easing, pound kemungkinan akan terdepresiasi karena sejumlah besar likuiditas memasuki pasar, meningkatkan suplai uang di pasar dan menyebabkan penurunan suku bunga, atau hanya untuk mempertahankan harga saat ini. Hubungan tingkat suku bunga terhadap perekonomian. Bank of England menurunkan suku bunga ketika mencoba menstimulasi ekonomi atau pertumbuhan ekonomi, dan menaikkan suku bunga ketika mencoba menahan inflasi yang disebabkan oleh operasi ekonomi di pasar disebabkan oleh operasi pasar yang menyebabkan potensi overheating. Suku bunga yang lebih rendah merangsang ekonomi terjadi dalam beberapa cara. 1. Bisnis dapat meminjam uang dan berinvestasi dalam proyek yang akan menerima lebih banyak dari tingkat resiko pinjaman. Kedua, ketika tingkat suku bunga lebih rendah, pasar saham mengalami diskon pada suku bunga yang lebih rendah, yang mengarah pada apresiasi nilai pasar saham, yang menyebabkan efek kekayaan. Ketiga, orang-orang menginvestasikan uang mereka ke dalam perekonomian, sebut saja saham dan aset lainnya ya, karena mereka dapat memperoleh lebih banyak dalam aset ini daripada tingkat suku bunga yang saat ini rendah. Ada poin penting dari pembahasan mengenai BOE dan perdagangan forex. Yang pertama itu Bank of England menjadi fundamental bagi nilai tukar pound. Pound akan terapresiasi atau terdepresiasi tergantung pada perubahan ekspektasi suku bunga, tidak hanya pada perubahan aktual. Selanjutnya, pelonggaran kuantitatif memiliki efek yang mirip dengan perubahan suku bunga. Perubahan ekspektasi pelonggaran kuantitatif juga akan berdampak pada pound. Meningkatnya inflasi tidak berarti Bank of England akan menaikkan suku bunga. Itu tergantung pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Oke, sobat trader, itu tadi sekilas pembahasan mengenai Bank Sentral Inggris. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab BOE dan bagaimana kebijakan baik BOE maupun MPC dalam memengaruhi pergerakan nilai tukar pound. Jika sobat trader ingin bertanya atau masih ada yang belum dipahami, sobat trader dapat menanyakan pada kolom komentar ya. Oke sobat trader, nantikan podcast dari kami selanjutnya masih seputar Bank Sentral, tetapi Bank Sentral negara lain. Tunggu aja podcast kita selanjutnya. Jangan lupa juga ya Sobat Trader, untuk yang belum like, Sobat Trader bisa like. Untuk yang belum subscribe, Sobat Trader bisa subscribe. Jangan lupa juga di komen dan di share. Sampai di sini dulu podcast dari saya kali ini. Tetap jaga kesehatan, trade by yourself and safe trading. Salam profit.